Halo, mau daftar produk kosmetik gimana ya? Bro, kenapa bingung? Mau daftar produk kosmetik buat impor? Daripada bingung, mending ikut saya ke BB POM Jakarta aja yuk. Bisa di situ ya? Bisa ngurus di sana. Yuk, Ah, oke, yuk. yuk. Ya, Ya. kasih Pak. Selamat siang Pak, silakan Ya. duduk dulu. Ya, siang Pak, ada yang bisa kami bantu? Ya, saya ada produk kosmetik impor. Saya tuh importir. Saya pengen daftarin produk saya. Gimana sih sistemnya? Ya, sebelumnya Bapak apakah sudah punya NIB? NIB udah punya. Oke, sudah punya. Baik, akan saya pandu untuk tahapan pengajuannya ya Pak. Boleh. Ya, salah satu dokumen persyaratan untuk proses notifikasi kosmetik yaitu PB Umku rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika. Berikut untuk pengajuannya. Pengajuan PB Umku rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika melalui sistem oss.go.id. Berikut caranya. Langkah pertama, silakan akses laman sistem OSS melalui oss.go.id. Kemudian klik masuk. Setelah itu nanti akan muncul tampilan untuk memasukkan username dan passwordnya. Silakan dimasukkan username dan passwordnya sesuai dengan yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah masuk, silakan dicek pada NIB-nya, pastikan telah memiliki KBLI 46443 yaitu KBLI untuk perdagangan besar kosmetik untuk manusia yang meliputi distributor kosmetik pemilik nomor notifikasi, distributor kosmetik non pemilik nomor notifikasi, dan importir kosmetik. Selain itu, importir kosmetik memiliki paling rendah apoteker sebagai penanggung jawab teknis. Namun, jika belum terdapat KBLI 46443, maka dapat klik bagian perizinan berusaha, kemudian pilih pengembangan, dan nanti akan muncul pemberitahuan, silahkan diklik OK. Setelah ini, diklik kotak berwarna biru ini, tambah bidang usaha, lalu klik pilih bidang usaha di kotak biru, kemudian dipilih jenis kegiatan usahanya kegiatan utama. Kemudian untuk bidang usahanya silakan dimasukkan 46443. Nanti akan muncul perdagangan besar kosmetik untuk manusia. Setelah itu, ruang lingkup kegiatannya silakan dipilih perdagangan besar kosmetika. Setelah ini, silakan diklik simpan. Setelah menambahkan KBLI 46443, silakan melengkapi data di bawah ini. Silakan diisikan nama kegiatan usahanya, kemudian lokasi kegiatan usahanya dipilih daratan, setelah itu diisikan luas lahan usahanya, dan dipilih satuannya, setelah itu diinput alamat usahanya, untuk alamat usaha cukup diisikan sampai RT RW-nya. Setelah itu dipilih provinsinya, dapat diketikkan untuk mencari provinsinya. Setelah itu dipilih kabupaten dan kotanya. Nah, setelah memilih kabupaten dan kota, akan muncul pilihan apakah lokasi usaha berada di kawasan. Silakan dipilih ya atau tidak. Setelah itu, silakan pilih kecamatannya. Setelah itu, memilih kelurahan dan memasukkan kode posnya. Setelah itu, silakan menginputkan garis lintang dan garis bujurnya. Untuk mengisi titik ini, silakan membuka tab baru dan menginputkan nama lokasi usahanya atau alamat lokasi usahanya di Google Maps dan mengambil titiknya. Setelah itu kembali ke laman OSS dan menginputkannya di bagian garis lintang dan garis bujur.
Setelah itu, silakan dipilih apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan, dipilih sudah atau belum. Kemudian, apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung, silakan dipilih ya atau tidak. Kemudian diinputkan modal usahanya. Setelah selesai menginputkan modal usahanya, silakan diklik validasi risiko. Setelah diklik validasi risiko, akan muncul skala usaha dan tingkat risiko kegiatan usaha. Selanjutnya, silakan menginputkan jangka waktu perkiraan beroperasi. Setelah itu, dipilih deskripsi kegiatan usaha dan diisikan jumlah tenaga kerjanya. Setelah selesai, silakan diklik tambah produk atau jasa. Silakan dipilih jenis produk atau jasa dan diisikan kapasitas per tahunnya. Silakan dipilih terlebih dahulu satuannya. Setelah selesai, silakan diklik simpan. Setelah mengisikan produk atau jasanya, silakan diklik selesai. Diklik ya, lanjut proses berikutnya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, silakan diklik centang dan diklik lanjut. Setelah itu akan muncul pemberitahuan seperti ini bahwa KBLI telah ditambahkan di NIP, silakan diklik OK. Setelah itu pastikan bahwa KBLI 46443 sudah tercantum. Tekan kotak ini dan klik lanjut agar KBLI 46443 tercantum di NIB. Setelah itu pada bagian perizinan berusaha, silakan pada KBLI 46443 diklik proses perizinan berusaha, kemudian dipilih izin lingkungan, kemudian mencentang kotak-kotak di bawah ini, dan klik lanjut. Setelah itu, centang kotak ini dan klik terbitkan perizinan berusaha. Setelah mendapatkan KBLI 46443, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan dengan cara klik PB Unku, lalu klik permohonan baru. Setelah itu, pilih KBLI 46443, diklik proses perizinan berusaha Unku. Setelah itu, klik ajukan perizinan berusaha Unku, lalu pada kolom pencarian ini diketikkan notifikasi. Setelah itu, dipilih rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, silakan diklik tidak dan diklik lanjut. Setelah itu akan muncul daftar dokumen yang harus diupload, terdapat 8 dokumen yang harus diupload. Tetapi untuk dokumen nomor 7 ini khusus diupload jika dalam rangka perubahan administrasi. Untuk 8 jenis dokumen ini dapat diakses pada QR dan link di bawah ini. Selanjutnya, silahkan mengupload seluruh dokumen persyaratan mulai dari nomor 1. Setelah selesai mengunggah seluruh dokumen, maka silakan digeser ke bawah dan diklik kotak berikut ini dan diklik lanjut. Setelah muncul tampilan seperti ini, berarti permohonan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika telah terkirim. Setelah itu akan dilakukan evaluasi terkait kesesuaian dokumen. Jika evaluasi sesuai, maka selama 7 hari kerja akan terdapat perencanaan jadwal pemeriksaan sarana. Selain itu, mohon dilakukan pengecekan kembali terhadap sertifikat standar telah terverifikasi dan penanggung jawab telah memiliki SIPA. Ya, jadi seperti itu ya Pak. Jadi Bapak tinggal menunggu untuk dievaluasi dokumennya. Nanti jika dokumennya dinyatakan sudah lengkap, nanti Bapak akan kami hubungi lagi untuk dijadwalkan pemeriksaan audit dan kantornya. Nanti kami akan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian alamat kantor, alamat gudang, data penanggung jawab teknisnya, dan kesesuaian penyimpanannya. Nanti kami juga akan melakukan verifikasi terhadap beberapa dokumen ya Pak, seperti dari dokumen pengadaan, kemudian penerimaan,
kemudian penyimpanan dan pendistribusian. Nanti jika hasil auditnya dinyatakan sudah memenuhi ketentuan, maka akan diterbitkan rekomendasi sebagai penotifikasi kosmetik. Nanti rekomendasinya terbit melalui OSS ya Pak. Jadi nanti silahkan dipantau di OSS. Oke. Baik Bu, terima kasih banget infonya. Sangat amat ngebantu itu. Sama-sama Pak, dengan senang hati.